السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir sebagai manusia, memiliki maksud, memiliki tujuan atas terciptanya kita, atas wujudnya kita, eksistensinya kita ada di dunia. Terlepas kita pernah minta untuk diciptakan ataupun tidak pernah minta untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sudah ada, ya, sudah terlahir sebagai manusia, bukan sebagai hewan ataupun tumbuhan, bahkan sudah terlahir sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Maka konsekuensi karena udah terlanjur menjadi manusia adalah mendapatkan ridhonya Sang Pencipta kita. Seandainya kita tidak pernah diciptakan atau tidak diciptakan menjadi manusia, maka kewajiban ini pun tidak akan kita tanggung, kewajiban ini tidak akan ada di atas pundak kita. Kewajiban ini hanya ada dan wajib dilakukan bagi manusia dan jin. Tapi kita bahas manusia itu, yaitu meridhokan atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bisa juga tercipta jadi manusia tapi enggak dapat kewajiban ini, bisa. Enggak Islam, enggak, semua orang kafir juga wajib. Bagaimana caranya kalau kita pengen jadi manusia tapi tidak wajib membuat Allah ridha, mencari ridha Allah, yaitu kita wafat sebelum balik. Jadi kewajiban mencari ridha Allah, mengusahakan ridha Allah itu mulai ketika kita masuk usia akil balik. Maka orang-orang dahulu itu sering ya kekasih Allah, wali-wali Allah. Dari kecil mereka kan sudah ada tanda-tanda, ya udah kelihatan ini gedenya akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang anak-anak kecil dulu tuh ngobrolnya ya memang sudah bibit unggul gitu. Di antara mereka dari kecil ngobrolnya apa? Nggak pengen sampai balik. Dari kecil mereka udah ngobrol, aku pengen wafat tahu, kapan? Sebelum balik. Lah kenapa? Ya biar nggak ada tanggung jawabnya dia. Biar aman.
Jadi bayi begitu dilahirkan sampai dia balik itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Semua yang dia lakukan akan ditanggung oleh orang tua. Ya. Jadi kalau ada wafat sebelum balik, jalan tol langsung lurus masuk ke surga. Ya, dia akan menjadi istiqbal, istiqbal, markas, ya, bagi jemaah rombongan orang-orang tua nanti yang akan masuk surga, mereka istiqbal. Enggak ada hisab, enggak ada sirat, enggak ada mahsyar, begitu damai. Makanya banyak yang pengen, gitu. Antara obrolan-obrolan ini nggak harus jauh-jauh banget. Nggak harus zaman tabiin, tabiut tabiin, Imam Syafi'i, itu jelas. Mereka itu jelas. Banyak yang berharap wafat sebelum balik. Walaupun memang kenyataannya aneh. Orang-orang yang pengen gitu, ya malah umurnya panjang. Karena udah kelihatan baiknya. Ketika dia balik pun, dia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu diantaranya yang ngobrol seperti itu juga ketika kecilnya, gitu. Nggak usah jauh-jauh di zaman dahulu, ini masih dekat dan masih hidup orangnya, ya. Diantaranya waktu kecilnya ngobrol, bahkan bukan hanya ngobrol, saling mendoakan dan saling mengaminkan, kayak sahabat yang di Fadhil Amal kita sering baca, ya, saling doa dan saling mengaminkan. Yang pas sahabat kita baca doanya pengen mati syahid, ya Allah, temukan aku musuh yang hebat dan juga berikan aku kehebatan untuk melawannya, gitu. Jadi enggak one side fight, enggak pertarungan satu arah, benar-benar jago dua-duanya, sengit, tapi akhirnya ya Allah, aku pengen syahid. Satunya sahabat, amin. Yang kedua dia gitu juga, ya, saling doa dan saling mengaminkan. Di antaranya ada guru kita, ya, yang waktu kecil sebelum balik saling berbagi harapan dan saling mendoakan, saling mengaminkan, ya. Tapi doanya pengen wafat sebelum balik. Yang satu mengaminkan, yang habis amin sama doanya juga gitu, nggak mau nikah dan pengen wafat sebelum balik. Dan diaminkan juga oleh yang doa pertama, yaitu Kiai Ubaidillah dan Kiai Umar Fatullah. Jadi sebelum balik mereka berdua kan sekamar, gitu. Memang berpuluhan tahun sekamar. Maka sebelum tidur suatu malam tiba-tiba kepikiran aja, Mas, ayo kita doa yuk. Kenapa? Biar wafat aja. Ngeri, tanggung jawabnya udah terlanjur balik, itu udah terlanjur tertulis di catatan amal malaikat. Tiap detik ditulis, nggak ada ngantuk, nggak ada lupa, nggak ada malas, malaikat full time ke WC dia ikut. Kita berhubungan dengan istri dia ada, ya, kemanapun dia memang. Ada orang kadang salah paham dengar hadis, barang siapa yang ada patung di rumahnya atau barang siapa yang melihara anjing tanpa alasan, ya, tanpa uzur dalam yang dibolehkan oleh Islam, maka dia tidak akan didatangi oleh malaikat. Memang betul hadisnya, tapi salah memahaminya, yaitu apa? Dia sengaja banyakin patung, banyakin gambar, banyakin anjing. Kenapa, Pak? Biar malaikat Israel tidak datang. Ini salah paham. Yang dimaksud di hadis itu adalah malaikat rahmat. Malaikat yang membawa barokah, membawa kebaikan, membawa ampunan, tidak akan datang ke rumah. Malaikat Israel nggak ada hubungannya. Dia akan tetap datang. Bahkan di hadis yang lain diceritakan,
malaikat Israel ini punya pasukan, ya, yang jumlahnya sejumlah makhluk hidup yang ada di dunia. Per malaikat itu ngecek manusia sehari udah datang masa ajalnya atau belum, ya. Dalam sehari, ya, itu 50 kali. Yang dicek santai, ngopi, sebatul, ya. Yang ngecek, datang, belum, pergi lagi, setiap hari cek. Kita yang nggak terasa, ya. Jadi nggak ada urusannya tuh malaikat-malaikat, ya. Nggak akan pergi malaikat Israel, nggak akan pergi malaikat Ar-Raqib dan Atid yang mencatat, nggak pergi. Mau sejuta anjing dia akan nempel. Jadi salah paham. Yang baik ia dicatat, alhamdulillah, ya. Dengar bayan, i'tikaf, zikir, ba'da salat, baca yasin, fikir umat, seluruh alam, daftar, tasbih, kes, semua dicatat. Nggak akan ada yang kelupaan, gitu loh. Jadi nggak mungkin nanti di akhirat kita pas lihat catatan amal, Pak, kayaknya ada 1 kali 4 bulan saya yang lupa kamu catat. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, tanpa hawa nafsu. Benar-benar 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah nulis, dia akan nulis dengan sempurna. Ya. Mungkin bisa juga contoh yang tadi terjadi, ya. Tapi ada alasan. Pas dilihat malaikat, oh iya, bukan nggak ketulis, memang nggak sengaja nggak ditulis. Loh, kenapa? Saya 4 bulan mahal loh, negeri jauh. Semua udah tahu semarkas tuh, sengaja saya iklankan. Ya. Oh iya, justru karena kamu nggak ikhlas itu, jadi nggak masuk catatan. Ya kan? Ya, Allah hanya menerima amalan kita yang dikerjakan karena Allah. Lah kalau kita hurufnya karena pamer, ya nggak akan dicatat. Oh enggak, Pak, saya tuh ikhlas benar waktu itu. Nggak ada pamer-pamer, saya diam-diam, tahu-tahu hilang gitu. Berarti bukan karena ikhlas, bukan karena nggak ikhlas dicoret. Kenapa, Pak? Habis kamu pulang 4 bulan tuh loh, kamu gibahin orang, maka amalanmu, pahalamu akan dikirim ke orang yang kamu gibahin. Ya, yang mana yang dikirim ke orang itu terserah malaikat yang nyatat. Waktu itu saya pengennya pahala 4 bulan kamu IPB negeri jauh ini tak kirimkan aja ke orang yang kamu gibahin. Ya, jadi setelah ikhlas pun, ikhlasnya aja kita udah susah. Setelah berhasil ikhlas pun, untuk tetap menjaga amalan itu di catatan, harus hati-hati. Ya, kita ngomongin orang, fitnah orang, zolimin orang, mukul orang, bentak orang, isengin orang, ya, bayar hutang gak dibayar, itu semua akan membuat pahala kita ditransfer. Ya, jadi jangan kaget kalau hilang semua, kosong, Pak. Saya hidup 60 tahun kok dikit pahala ini. Banyakkan gibahnya daripada amalnya. Insya Allah. Jadi kita udah terlanjur balik ini. Masalahnya sekarang kita udah terlanjur balik. Bukan balik lagi. Sudah mendekati liang lahat. Ya, nggak tahu berapa lama lagi. Maka ketika sudah terlanjur, dia harus berusaha mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Masya Allah, la quwata illa billah. Islam ini benar-benar lengkap, nggak nyuruh doang tanpa contoh. Ya, wahai orang-orang yang beriman,
Kalian harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dunia dan akhirat. Titik. Udah. Gimana caranya? Pikirin deh. Tidak. Islam tidak seperti itu. Ya, memerintahkan sesuatu plus kisi-kisinya. Jangankan mencari ridha Allah, pertanyaan di kubur aja udah dibocorin. Soal menerabukan. Jadi Islam begitu kasih sayang, suruh kita mendapatkan ridha Allah plus dikasih contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang dijamin di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah yang berfirman langsung dibaca jutaan orang setiap detik, ya, bahwa para sahabat adalah manusia biasa punya hawa nafsu. Tadi kita bilang malaikat, ya, nggak punya hawa nafsu, maka dia setiap detik 100% selalu mendapat ridho Allah karena tidak pernah melanggar perintah Allah. Manusia diciptakan punya hawa nafsu yang secara umum selalu ngajakin kepada keburukan. Ya. Yang kedua, ada setan yang udah bersumpah berjanji di hadapan Allah akan selalu ngajakin kita juga keburukan. Jadi udah ada dua hal atau dua benda ini yang akan selalu ngajakin kita keburukan. Kok kita bisa tahan? Berarti hebat. Siapa contohnya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah yang menjamin sendiri di Quran mereka semua ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Maka simpel, ya, termasuk yang dipahami juga oleh Maulana Ilyas. Dulu simpel untuk mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kita ulang-ulang ya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sesungguhnya kejayaan dan kesuksesan dalam agama yang sempurna. Bagaimana mendapatkan yang sempurna? Dengan menghidupkan sifat sahabat dalam diri kita. Simpel. Mau selamat di dunia akhirat, ikutin sahabat. Ya. Jadi itu versi gampangnya dari hadis yang tadi saya baca. Sahabatku seperti bintang di langit. Barang siapa yang ikut salah satunya aja, maka dia pasti akan dapat hidayah, dia akan selamat dunia akhirat. Ya, gampangnya dibikin sama Maulana Ilyas seperti itu tanpa kiasan-kiasan. Ya, kalau pengen ngamalin agama sempurna, yaitu hidupkan 6 sifat dalam diri kita. Dan ditambahin lagi sama Maulana Ilyas apa aja 6 sifatnya, maksud tujuan, cara mendapatkan fadilah. Biar tambah gampang untuk mengamalkan hadis tadi, mengikuti sahabat dengan sempurna. Yang paling utama dan dijadikan juga nomor 1 oleh Maulana Ilyas adalah keyakinannya para sahabat. Karena sahabat sendiri yang bilang kepada para tabi'in, ya, ketika Nabi SAW telah tiada, sahabat hidup bersama para tabi'in, sahabat manggil mereka ngumpulin, wahai para tabi'in, kalau ibadah, urusan ibadah, ya, kayaknya kalian tuh menang deh, jauh. Ya. Jadi para tabi'in ini lebih banyak, ya, banyak yang lebih beribadah dari saya. Sholatnya itu beribu-ribu rakaat, nggak tidur malam, puasa tuh bertahun-tahun, baca Quran tuh 1 hari 1 hataman, 2 hataman. Maka sahabat berkata, wahai tabi'in, kalau ibadah kayaknya kalian menang banget. Tapi tetap kalian nggak bisa mengalahkan kami karena yang pertama kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Fadilah melihat muka aja, fadilah subah doang, nggak doang ya, fadilah subah yang besar itu sudah tidak bisa disalib lagi oleh para tabi'in. Pertama itu. Yang kedua, keyakinan. Ya, keyakinan para sahabat ya itu saling berhubungan. Gara-gara pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka keyakinan mereka menjadi sangat kuat, nggak bisa dikalahkan oleh siapa. Ya, sebagai contoh, ya, terbaiknya sahabat, bahkan terbaik manusia
setelah para nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Kalau ditimbang iman beliau dengan iman seluruh manusia, ya, maka akan lebih berat iman beliau. Ya. Maka yang paling pertama kita luruskan, kita ikutkan, kita miripkan dengan sahabat, yaitu keyakinan kita kepada Allah. Nggak usah terlalu panjang lebar, bagaimana langsung aja kita kasih contohnya biar lebih gampang diingat. Intinya contohnya dari sahabat iman tuh kayak gini, bisa nggak kita seperti itu, ya? Dimana contohnya? Ayat sahabat begitu tebal 3 jilid, silahkan dibaca, terjemahnya juga sudah ada, silahkan dibeli, ya. Dimasukkan ke dalam program harian kita, selain zikir, dakwah, majelis 25 kali, amalan-amalan lain ada membaca kisah itu, biar kita ikut dalam hidup ini mirip dengan kehidupan para sahabat. Insya Allah di antaranya, ya, kita akan sebutkan sekarang sebelum nanti lengkapnya baca masing-masing. Di antaranya keyakinan sahabat begitu kuat. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sakit keras, ini ada di hadis sahabat, ya. Saking kerasnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong. Minum sedikit, makan sedikit, ngomong sedikit, langsung batuk, penuh darah sampai jenggot full berwarna merah. Bukan diwarnain, ya, bukan pakai henna sunnah warna merah pirang gitu, enggak, ya. Benar-benar darah. Jadi ngomong dikit, ada orang jenguk, assalamualaikum, waalaikumsalam, darah gitu. Kurus, pokoknya sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Semua yang jenguk udah pasrah, ya Allah, ini mah udah nggak bakal sembuh, ya. Saking kurusnya, saking parahnya, ya gimana? Ukuran parah itu kan bisa dilihat itu dari batuknya. Minum dikit, batuknya keluar darah banyak, ya. Terlalu parah. Maka sebagian yang jenguk tuh bilang, wahai Sayyidina Ali, pulang aja lah. Kebetulan beliau tuh sakitnya pas lagi safar, jadi di luar Madinah jauh, ya. Lagi dakwah di suatu tempat sakit, ya, sampai parah banget kayak gitu. Sebagian yang jenguk, pulang aja lah. Kalaupun wafat nanti banyak teman kita di Madinah yang ngurusin, ya. Kalau di sini siapa yang ngurusin kamu? Maka Sayyidina Ali jawab, tenang, saya belum akan meninggal. Gimana sih, lihat loh, kamu ngomong tenang belum akan meninggal aja udah muntah lagi, darah pula. Dari mana sih nggak akan meninggalnya tuh? Enggak, itu pun udah muntah lagi. Setiap satu kata muntah darah. Tuh lihat ini, kita lihat zohirnya, iya, zohirnya sih emang udah parah banget ini, tapi aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, aku gak akan wafat sebelum jadi khalifah. Aku akan memimpin umat ini. Nah sekarang masih jauh banget, gitu. Masih zaman Abu Bakar, gitu. Saya belum jadi raja, saya belum jadi pemimpin khalifah, saya nggak bakal wafat. Udah. Para sahabat udah aneh, gitu. Ternyata nggak lama sembuh pulang, masih lama lagi hidupnya sampai jadi khalifah. Berpuluh-puluh tahun setelah kejadian, ya, udah jadi khalifah, terulang lagi yang apa? Udah jadi khalifah, ya, udah jadi khalifah dengan pengawal, ya, dengan pengawal kanan kiri jalan, papasan seorang anak muda, anak remaja belasan tahun. Maka Sayyidina Ali bilang ke pengawal, tahu nggak tuh yang barusan papasan sama kita? Ya, siapa? Itu namanya Abdurrahman. Oh, kenapa? Wahai Amirul Mukminin, ada apa dengan dia? Itu nanti yang mau bunuh saya. Loh, ya kita tangkap aja, kita bunuh duluan, biar nggak jadi. Nggak bisa. Nah, kenapa? Yang bersabda Rasulullah SAW,
Nabi udah ngasih spill ke saya siapa nanti yang bunuh kamu itu, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya makanya biar nggak terjadi kita tangkap, kita bunuh duluan, nggak bisa. Itu sabda Nabi mutlak, absolut, pasti terjadi. Mau kamu apain kek, pasti dia akan bunuh saya. Ya, jadi diantara contoh keyakinan sahabat terhadap sabda Rasulullah SAW, benar-benar yakin 100%. Kita gimana ketahuan nggak yakinnya? Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita nggak yakin, makanya kita nggak sholat. Ya, di antara contohnya gitu aja. Ya, untuk membandingkan compare-nya itu bagaimana sahabat benar-benar yakin, nah kita ya mungkin nggak percaya 100% juga, cuma masih 50-50. Bener nggak ya dapat fadilah segitu, pahala segitu, akhirnya malas ngerjain. Ya, dan kisah seperti ini ribuan, mungkin puluhan ribu, ya bisa kita baca sendiri. Di antaranya itu beberapa kita sebutin ya. Ada Sayyidina Khalid bin Walid minum racun segelas langsung itu racun ya. Kenapa emang? Ya mati kamu. Enggak. Kenapa? Saya udah baca doa. Saya diajarin Nabi doa. Kalau baca itu maghrib nggak akan mati sampai subuh. Kalau baca itu subuh nggak akan mati sampai maghrib. Jadi mau segelas segentong ataupun aku berenang di dalam racun nggak akan mati. Karena sabda Nabi. Jadi percayanya, yakinnya segitu. Ya, kita pengen kayak gitu. Ya, kita huruf itu untuk mendapatkan keyakinan seperti keyakinan para sahabat. Itu aja intinya. Ya, ramein masjid jelas perintah Allah, memperbaiki diri jelas. Di antara perbaikan diri itu keyakinan. Kita pengen dapat keyakinan kayak gini yang luar biasa, nggak terkesan dengan makhluk, benar-benar ini urusan keyakinan. Ya itu para sahabat yakin bang. Ya, satu lagi amalan di masjid ini, datang temennya lari panik gitu, rumahku kebakaran. Enggak, kok bisa jawab enggak? Aku baru datang dari jalan, di depan rumahmu, aku lihat dengan mataku rumahmu terbakar api. Kok kamu jawab enggak? Emang kamu ada CCTV bisa melihat? Kamu tahu aku bohong? Enggak, aku nggak tahu sih, tapi aku nggak percaya aja. Loh, aku lihat sendiri loh. Terserah, pokoknya nggak percaya. Ya udah, dikasih tahu kok nggak percaya, pergi. Datang lagi yang kedua sama, terpogoh-pogoh, ya panik gitu. Rumahmu bakaran, cepet panggil damkar. Kalau zaman sekarang, enggak. Loh, kok enggak? Iya enggak. Ya udah terserah. 3 kali datang orang lagi, rumahmu kebakaran. Enggak. Dikasih tahu yang ya. Sampai yang keempat datang. Apa? Aku bilang lagi rumahku kebakaran. Nggak percaya enggak? Enggak. Aku nggak mau bilang gitu. Terus aku mau bilang, jadi deretan rumahmu itu emang kebakar dan api merambat sangat cepat ke arah rumahmu. Angin berhembus pun ke arah situ. Orang 3 tadi yang bilang ke kamu nggak bohong. Emang deretan rumahmu kebakar dan merembet ke arah rumahmu. Cuman nggak tahu kenapa pas sebelah rumahmu habis terbakar, apinya langsung padam, nggak merembet ke sebelahnya. Oh, ya aku udah nebak juga. Kok bisa? Aku diajarin sama Nabi satu doa. Kalau aku baca itu, aku nggak akan dapat musibah apapun sampai maghrib. Kalau subuh bacanya. Sebaliknya kalau bacanya maghrib, aku nggak akan dapat musibah apapun sampai subuh. Dan aku tadi udah baca, jadi mau 1.000.000 orang bilang rumahku kebakaran, aku nggak akan percaya. Begini, perbedaannya sama kita yakinnya jauh banget. Kita begitu ragu, kita begitu nggak percaya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah SAW.
tenang pura. Ya. Oh, seuzon aja Ustadznya saya yakin kerjain lah. Kalau yakin, ya. Laqadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang doang di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kita skill susah bener daftarnya. Jangankan huruf, luangkan waktu aja. Asar isya, maghrib isya pun sangat berat. Padahal itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu simpel aja. Masih banyak banget bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak banget cerita-cerita seperti itu. Bahkan bukan hanya laki-laki, bukan bayin masturah sebenarnya ini, tapi kan bapak-bapak akan sampaikan ke ibu-ibu ya. Ya, kita tutup terakhir satu kisah yang untuk bapak-bapak sangat bagus. Tapi intinya kisah ini adalah ibu-ibunya sahabat juga punya keyakinan yang sama, nggak kalah kuatnya dari bapak-bapaknya. Nanti bisa disampaikan di rumah. Yaitu istrinya Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah. Tapi nggak tahu kalau disampaikan marah juga apa enggak. Ya sampaikan versi bapak-bapak masing-masing ya, terserah gimana caranya. Suatu malam Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah ini juga dia itu sahabat sedang tidur bersama istri beliau. Tiba-tiba malam-malam istri masih tidur. Abdullah ibnu Rawahah, Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu ta'ala terbangun, kemudian pergi meninggalkan istrinya di kamar, pindah ke kamar budak. Ya, budak wanita boleh halal untuk dikumpuli. Beliau masuk situ, kemudian berhubungan dengan budaknya. Ternyata sang istri juga ikut bangun dan kaget melihat suaminya tidak ada di sampingnya. Mencari, tidak ketemu di semua tempat. Akhirnya datang juga ke kamar budak. Dia lihat dengan mata kepalanya. Jadi ini pelajaran pertama tentang keyakinannya ya. Yang lain-lain itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 keyakinan. Melihat dengan mata langsung, bukan katanya, bukan video, bukan foto, live, langsung lihat. Marah, pergi lagi ke dapur mengambil pisau, kembali menuju kamar. Ternyata Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah sudah pulang juga menuju kamar istrinya, sehingga berpapasan di jalan. Ya, intinya marah karena ini enggak urusan boleh apa enggak ya, namanya cewek marah wajar kayak gitu, cemburu. Pokoknya kalau tadi udah kubawa pisau ini, sayang tadi saya belum bawa pisau. Kalau udah bawa, aku tusuk dada musuh. Maka Abdullah bin Rawahah berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu salah lihat. Istrinya menjawab, tidak mungkin. Mataku masih sehat. Aku tidak minta. Walaupun gelap, belum ada listrik, kelihatan jelas apa yang kamu lakukan. Akhirnya singkat cerita, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah berkata, kamu tahu kan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, hukumnya haram. Ya, aku tahu. Oke, sekarang aku akan baca. Nah, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah ini penyair hebat sebelum masuk Islam, ya. Profesinya emang penyair, dia dibayar untuk melantunkan syair-syair yang begitu tajam makna dan isinya sampai bisa bikin orang down mental. Jadi disewa dalam peperangan zaman dulu tuh, sebelum mulai perang adu syair dulu untuk mendownkan mental musuh. Termasuk yang disewa, dibayar tuh Abdullah ibn Rawahah. Maka pada malam itu Abdullah ibn Rawahah melantunkan 4 bait syair yang disangka dan dikira oleh istrinya adalah ayat Al-Quran.
Sekali lagi fokus ya, cerita ini bukan tentang bagaimana suami pintar ya, itu nomor dua. Nomor satunya bagaimana keyakinan seorang sahabiah ya, sahabat perempuan yang melihat sesuatu dengan matanya langsung, itu bisa dia bohongkan, dia ingkari, dia nggak percaya ketika bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi di otak dia, Nabi pernah bersabda orang junub nggak boleh baca Quran. Suamiku baca Quran, nggak mungkin dong dia junub. Gitu. Berarti yang tadi kulihat itu salah. Ya, lafadznya ada, lihat sendiri, dicek. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kadzabat ainainya. Yang benar adalah Nabi, yang salah mata. Ya, sekali lagi, bukan bagaimana suami pintar, ya, cari alasan, ya, cari cara, ya, tapi keyakinannya sahabiah. Karena sama Maulana Yusuf, ya, penyusun Hayat Sahabat, diletakkan kisah ini di bab keyakinan sahabat, ya, bukan pinternya suami babnya, ya, babnya keyakinan sahabat terhadap sabda Nabi. Jadi walaupun dia lihat sendiri dengan mata kepala, kalau Nabi bersabda orang junub nggak boleh baca Quran, nggak mungkin. Suami gua junub, suami gua baca Quran, pasti aku yang salah lihat, mataku yang salah. Minta maaf langsung kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan ceritanya belum selesai. Ya, subuh Abdullah bin Umar berjamaah, berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Sholat, cerita. Tadi malam gini. Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tertawa mendengar cerita. Nggak dimarahin, nggak disalahin, ya, malah tertawa. Kenapa senang dengan sahabiah begitu kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita perbaiki, kita tingkatkan, kita kuatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ada masalah, yakin yang ngasih Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Apapun, sujud doa sepertiga malam terakhir, Allah udah janji, ya, akan turunkan rahmat yang khusus. Bangun, doa, nangis di situ, sholat, insya Allah semua selesai. Hajat-hajat terpenuhi, masalah-masalah selesai. Insya Allah, apapun kita latih keyakinan kita. Ini yang mantap, insya Allah tidak akan kecewa. Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi semua, ya, keyakinan kita tersebut, insya Allah. Nah, di antara caranya untuk melatih keyakinan biar semakin dekat dengan sahabat, walaupun jauh banget ya, tapi minimal ada progres, mendekat, nggak stuck di situ terus. Cara dekatinya di antaranya, bukan satu-satunya, ya, di antaranya. Banyak caranya, dengan belajar ilmu, dengan baca, itu sahabat tadi juga bisa, ya, dengan zikir suluk juga bisa, ya, dengan sedekah, dengan banyak caranya. Tapi diantaranya dan yang lumayan efektif dalam meningkatkan iman, keyakinan dalam hati kita, yaitu dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, khurud fi sabilillah. Maka silahkan yang niat, yang malam belum daftar ataupun sudah daftar, silahkan catat nama lagi ke belakang, Pak. Silahkan, Pak. Negeri jauh, Pak, ya, Eropa bisa, Mekah, Madinah, malah sekalian umroh, monggo, ya. Negeri jiran lebih murah daripada ke Sulawesi, ke Irian, ke Ambon. Silakan, Pak. Dalam negeri pun boleh, persiapan istimewa, ya, sekalian menjadi jemaah tayyar, ya, untuk kesuksesan istimewa. Monggo, 4 bulan 40 hari, ya, istimewa di depan mata. Niki sampun penghujung Juni, sebentar lagi Juli, Agustus, September, insya Allah bayan hidayah, bayan waksi kita dari istimewa, insya Allah. Semua niat insya Allah, ya, Pak.
Semoga pengorbanan dan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keberkahan untuk diri, keluarga, anak cucu sampai hari kiamat. Dimudahkan semua urusan-urusannya, diselesaikan masalah-masalahnya, ditunaikan hajat-hajatnya. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.